Gue kan jujur saya, gue pengen aja cabang. Siap. Bukan saya yang pengen. Jadi semuanya. Bukan saya hanya mewakili, bukan saya, Mas. Saya nggak ada artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Mas Maji. Saya ingin mengajak kita semua. Jadi kalau saya perhatikan di dalam satu pertemuan Sarasen itu adanya ya seperti ini dari dulu. Coba kita sekarang itu ini usulan. Kita rubah bukan tempatnya, tapi materinya. Jadi sekarang ini kan seolah ada tuntutan ke pusat harus begini dan lain sebagainya. Jadi kalau ada misalnya ingin satu catatan-catatan yang dibukukan, itu sebaiknya dari kita yang muda itu justru sudah memberikan catatan-catatan, disampaikan gitu, Mas, ini kok saya punya catatan misalnya dalam sejarah gitu ya. Jadi enggak, misalnya Mas masih kok enggak mau nyatet sih sejarahnya, misalnya jangan seperti itu. Itu salah satu dari dulu ini tidak ada perubahan. Nah, saya ingin tadi malam ini kelihatannya kita lebih banyak membicarakan tentang nilai. Bahwa kita itu, SHTRAT itu sebetulnya di dalam menjalankan ajarannya itu ada nilai-nilai yang diajarkan. Nah, ini tidak pernah di dalam diskusi ini yang ditanyakan itu adalah bagaimana Mas implementasi di dalam kehidupan. Misalnya seperti saya gitu ya. Di dalam mengimplementasikan, kita itu kan sebagai orang Esa kalau ajarannya kan harus jujur. Iya kan? Misalnya seperti itu tuh nggak pernah ditanyakan, misalnya di dalam kehidupan kita menemukan situasi yang sulit kita menentukan mau berkata jujur itu sendiri karena ada sesuatu yang dilematis seperti itu. Jadi supaya kita di dalam Sarasen itu kita lebih ke bagaimana kita mengimplementasikan, ya di samping memang organisasi dan lain-lain itu harus, tapi di dalam pengimplementasian misalnya nilai-nilai yang diajarkan di dalam ESA itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita, kenapa kok saya tingkat 2 tidak diluluskan, saya nggak ditolak, sementara sebetulnya nilai-nilai ajaran yang sudah diajarkan itu sendiri, entah kita sudah jalankan atau belum, itu kita tidak pernah kita permasalahkan seperti itu. Mungkin bagaimana ke depan kita di dalam pertemuan-pertemuan ini saudara-saudara yang lebih muda seperti saya ini lebih menanyakan hal-hal yang di dalam masalah implementasi. Misalnya contohnya kita hidup di dalam suasana yang dilematis misalnya. Ada sesuatu yang secara hati nurani kita sebetulnya tidak pantas kita lakukan, tapi situasinya di situ sulit kita untuk misalnya seperti itu, bagaimana menyikapi seperti itu supaya tadi nilai-nilai mengarah kita itu sebagai orang SHTRAT menjadi manusia yang berbudi luhur itu ada pencerahan, ada tuntunan gitu. Terima kasih Mas. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Pur. Sebetulnya itu yang ada. Dan menjawab dari saudara kita dari mana? Depok. Kalau sekarang ajukan aja. Sebagai cabang berdiri sendiri.
Jadi saya sebetulnya mengizinkan ranting itu jadi cabang. Orang itu yang diatur lebih sedikit itu malah seneng. Ngatur oke, kuwi sombonge enek. Marilah kita percayakan ade ini. Nek dipercaya percaya tenan nggo kemelinti gitu. Jadi ajukan aja. Lalu mengenai apa dikatakan Mas Pur, sebetulnya kita berbicara ajaran Nesaterati. Kita tidak berbicara masalah problema latihan-latihan yang ada di masyarakat itu. Itu bisa diselesaikan kalau sangat mudah. Bisa diselesaikan aja. Ibaratnya tidak perlu kita semua tahu, tapi bagaimana kita mengatasi problema yang ada di masyarakat, yang ada di kita sendiri. Saya telah dididik bagaimana kita diperlukan oleh orang itu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkecimpung, kita menjadi orang yang diperlukan. Ibaratnya tanpa saya itu tidak akan jalan. Satu-satunya jalan saya mengambil orang itu. Itulah saya. Jadi saya menggeluti Nesaterati ini, fenomena yang diajarkan itu saya tekuni. Memang saya belajar mulai tahun 59. Saya mulai bertanding tahun 61, saya disahkan 63. Tapi setelah keluar SMA, sekitar tahun 66, tahun 67, saya ingin menggeluti apa yang dipelajari oleh almarhum Mas Imam. Saya kesetrum itu hari 63 karena saya bersikeras saya minimal akan berpuasa 100 hari. Siapa Tarmadi yang sebenarnya, di mana letak kelebihan kekurangannya, saya ingin tahu. Kemudian saya tidak tahu dari ujung mana, tahu-tahu saya kesetrum sampai ibaratnya semaput, saya digotong, dibawa ke Mas Imam. Terus beliau bertanya, ada apa Dik? Oh, saya kesetrum Mas, domain dini. Setelah beliau tahu saya disuruh makan, diambil makanan, saya tidak mau. Sampai 3 kali saya diancam, kalau tidak mau makan tolong di rong dinongka wedan. Makan aja timbang dian wedan. Ini pernah. Lah, mau kuyupit. Ya wedi juga. Lah, tapi imannya ada. Saya tahu persis kelebihan saya, kekurangan saya, dan bagaimana saya menutup kekurangan ini. Bilang kan tidak bisa, itu ciri wanci gino mati. Manusia itu selalu membawa ciri khas dirinya sendiri, tapi ditutup iso. Saya tahu bagaimana saya punya kelebihan dan bagaimana saya punya kekurangan. Tapi beliau berpesan, jangan gampang-gampang menggunakan kelebihan ini kalau memang sudah terpaksa. Saya kan ya. Belum. Kemudian saya mengikuti jejak beliau. Pada satu saat dia bertanya, Dek Maji, apa mau mengikuti jejak saya? Saya katakan, iya. Wong guru, iya. Beliau nyesem. Loh, apa? Kalau saya mengatakan jangan. Karena Dek Maji, imam seimam, punya kelebihan sendiri, punya kekurangan sendiri. Ibaratnya saya tidak akan nikah, Dek Maji kan pengen nikah.